Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Masako TV dimanapun berada. Sore hari ini kita bisa bincang-bincang bual-bual sedikit dengan Ketua DPC INSA Kota Dumai, Bung Herman Bukhori, SIP. Selamat sore, Bung Herman. Sore. Semoga Bung Herman diberi kelancaran dalam tugas sehari-hari. Dan pada khususnya DPC INSA untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang ingin saya sampaikan kepada Bung apa kegiatan-kegiatan DPC INSA untuk Kota Dumai pada saat ini? Baik, DPC INSA Dumai sudah berdiri lama di Pelabuhan Dumai. Kita merupakan organisasi pemilik kapal nasional, itu kepanjangan INSA, Indonesian National Ship Owners Association, yang keanggotaannya itu adalah perusahaan-perusahaan pelayaran atau pemilik kapal yang berbendera Indonesia. Oh gitu. Jadi yang pemilik owner kapal yang berbendera Indonesia ya? Ya. Oh gitu. Tidak tertutup kemungkinan pemilik kapal untuk kapal niaga penumpang, kapal niaga yang berbisnis itu semua berasal berbendera Indonesia dan pemilik orang Indonesia itu bisa bergabung di INSA gitu ya? Oh jelas. Ini keanggotaan kita merupakan perusahaan-perusahaan pelayaran yang memiliki kapal dari segala jenis kapal. Kapal tanker, kapal kargo, kapal penumpang, passenger, dan berbagai jenis kapal lainnya, tongkang, takbot. Kalau boleh tahu udah berapa keanggotaan di Kota Dumai, di DPC INSA Kota Dumai? Untuk saat ini kebetulan keanggotaan kita beberapa perusahaan, lebih kurang ada 20 atau 20 lebih perusahaan pelayaran sebagai anggota DPC INSA Dumai. Dan keanggotaan itu adalah perusahaan, jadi bukan pribadi-pribadi pengusaha gitu. Perusahaan ya? Siap. Jadi mohon informasi dari INSA, seperti apa aja di balik dermaga itu versinya INSA? Baik, Pelabuhan Dumai adalah pelabuhan yang sangat strategis dan merupakan pelabuhan curah cair terbesar di Indonesia. Wah. Ada curah cair minyak di bawah dan minyak di atas, sawitnya dengan minyak bumi. Dan berbagai kegiatan di Pelabuhan Dumai itu sudah berjalan sekian puluh tahun. Jadi bukan baru-baru ini gitu. Jadi wajar Dumai dengan letak strategisnya itu dapat melayani kapal-kapal dari berbagai belahan dunia. Dumai juga memiliki perairan atau alur pelayaran yang sudah alami, yang sudah dapat dilayari oleh kapal-kapal yang memiliki draft yang dalam gitu. Sementara dari sisi dermaga sendiri juga beberapa terminal khusus atau pelabuhan dermaga itu sudah memiliki kedalaman yang luar biasa, sampai 20 meter bahkan tanpa ada pengerukan dari kolam pelabuhan tersebut. Jadi sudah pemberian tuan yang sangat menguntungkan bagi Dumai sendiri. Dari sisi letak geografis juga Pelabuhan Dumai ini dilindungi oleh Pulau Rupat. Jadi karena ada Pulau Rupat, otomatis perairan Dumai, Pelabuhan Dumai itu agak aman gitu dari gelombang tinggi segala macam. Beda dengan pelabuhan-pelabuhan lain seperti di Merak, di mana-mana gitu. Langsung berhadapan dengan laut. Kita diberi Tuhan, anugerah Tuhan dengan Pulau Rupat yang dapat melindungi dermaga-dermaga di Pelabuhan Dumai ini. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau gitu menghasilkan cuan yang banyak dong. Oh jelas. Dan itu 90% kapal yang berkunjung ke Dumai itu adalah kapal-kapal pelayaran luar negeri karena mengangkut barang-barang ekspor curah cair dari Pelabuhan Dumai. Terus setahunnya Ketua DPC INSA ini, berapa jumlah kapal yang ada beredar di Kota Dumai dalam sebulan? Setiap bulannya itu ada lebih kurang 1.000 kapal, bahkan 1.000 kapal lebih yang berkunjung ke Pelabuhan Dumai. Di Pelabuhan Dumai ini ada dermaga umum yang dimiliki oleh Pelindo dan ada terminal-terminal khusus yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan multinasional. Oh gitu ya. Dan itu kapal-kapal yang berkunjung ke Dumai juga kapal-kapal yang ukuran tonase besar-besar, yang panjang rata-rata di atas 100 meter gitu. Oh, udah kategori besar ya? Ya besar. Kita pelabuhan curah cair terbesar di Indonesia. Pelabuhan kapal curah cair terbesar di Indonesia, dimiliki oleh Kota Dumai. Yes. Nah, semestinya Dumai kaya dong. Oh, jelas. Cuma kemana selama ini?
Kalau untuk pendapatan, baik pendapatan negara, pendapatan daerah, itu sangat prospek sekali. Sementara kalau untuk kutipan-kutipan PNBP itu untuk ke negara kita jelas sangat besar sekali. Di sektor kepelabuhan atau kemaritiman ini pungutan PNBP-nya juga banyak gitu. Ada jasa labu, ada jasa uang rambu, ada jasa macam-macam, jasa pandu segala macam. Dan itu banyak yang merupakan sumber dari pendapatan negara melalui PNBP. Dan dari pelabuhan umum sendiri atau Pelindo juga mendapat penghasilan dari jasa tambat, jasa pandu, jasa tunda, dan itu juga disetor ke PNBP. Iya. Ke daerah juga seperti itu. Oh gitu ya. Sekarang tinggal Pemko bagaimana menggali potensi-potensi itu. Dan bahkan Pemko sendiri melalui BMD juga bisa mendapatkan cuan melalui kegiatan kepelabuhanan dan kemaritiman. Itu prospek sekali. Apalagi Dumai ini pelabuhan yang dikategorikan pelabuhan lintas batas, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Oh itu, jadi pelabuhan lintas batas itu termasuk untuk pelabuhan Dumai? Ya, termasuk Dumai. Dumai termasuk lintas batas. Terus gini, INSA, Indonesia National Association. Oh, jadi pemilik kapal-kapal bendera Indonesia, pemiliknya orang Indonesia asli. Ya. Nah, permasalahan yang ada di DPC INSA Kota Dumai ini apa sekarang, Pak? Ya, kalau dari sisi kita mungkin ada beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian. Ya. Contoh dari dermaga, ketersediaan infrastruktur dermaga di dermaga umum mungkin ada keterbatasan karena kunjungan kapal yang besar tidak didukung oleh infrastruktur atau dermaga yang panjang. Jadi itu menimbulkan antrian kapal yang lumayan panjang juga gitu. Jadi dan itu jelas merugikan pemilik kapal. Ya, merugikan pemilik barang. Pemilik barang juga rugi. Buruh semua rugi. Dan itu mestinya PR bagi pemerintah Republik Indonesia untuk menambah fasilitas infrastruktur di mana dermaga begitu. Jadi seperti sekarang untuk kapal tertentu mungkin menumpang di dermaga kapal untuk dermaga khusus kapal lain begitu. Jadi memang sangat terbatas panjang dermaga. Meskipun ada pihak-pihak swasta atau terminal-terminal khusus yang memiliki dermaga sendiri, kunjungan kapalnya tetap bertambah juga. Jadi kapal-kapal ini tidak mengunjungi pelabuhan umum aja, tapi pelabuhan khusus yang dimiliki oleh swasta, ada Sinarmas, ada Inti Benua Perkasa Tama, ada OSM, ada SM, ada SAP, ada SDO, ada Semen Padang, ada PII, termasuk Wilmar. Ya, termasuk Wilmar. Gitu. Walaupun sudah ada dermaga-dermaga terminal khusus, itu kunjungan kapal tetap bertambah juga. Jadi memang infrastruktur, khususnya infrastruktur di pelabuhan umum Pelindo itu kalau bisa ditambah. Terus jadi, ada permasalahan kedalaman kolam dermaga. Itu juga masalah karena posisi dermaga umum itu berada di muara Sungai Dumai yang sedimentasinya itu cepat setiap tahunnya. Itu perlu juga pemerintah memperhatikan, karena kalau dermaga dangkal itu jelas nanti kapal-kapal tidak bisa bersandar atau kapal harus dibatasi. Jalan keluarnya dikeruk. Harus dikeruk, dan pengerukan ini pemerintah harus memberi bantuan khusus untuk dermaga umum atau instansi terkait juga memberi kemudahan terkait masalah perizinan, dumping area dan lain-lain. Jadi semua pihak nanti jika tidak dikeruk atau fasilitasnya terbatas itu merugikan semua pihak. Kelihatannya Bung Herman benar-benar menguasai benar ya kepelabuhan. Udah berapa tahun nih pengalaman ada atau mencari atau gimana bekerja atau berusaha di bidang pelabuhan ini? Kalau saya di bisnis pelayaran ini udah hampir 30 tahun. Waduh. Dan kebetulan orang tua saya juga dari perusahaan pelayaran. Jadi menurun ya? Menurun. Jadi dan saya juga sudah belajar dari beliau gitu. Usia sekarang berapa nih, Bung? Saya kebetulan 51 tahun. 51, 30 tahun udah habis di sana, luar biasa. Setengah daripada lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi usianya habis di pelabuhan. Terus